Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa kembali dengan saya, Veronica Yusia Sulistianingsih di BC Katolik Channel edisi hari Minggu 11 Desember 2022. Permenungan hari ini saya beri judul Iman Mengatasi Kekecewaan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius 11 ayat 2 sampai dengan 11 yang berbunyi demikian. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, camkanlah di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun demikian, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan tentang Yohanes Pembaptis yang tinggal di penjara karena keberaniannya mengecam segala tindakan Herodes yang tidak baik. Yohanes Pembaptis sebagai pengkhotbah dengan memberitakan kebenaran Allah tanpa takut akan orang lain dan tidak menyerah kepada tekanan apapun yang dia alami. Yohanes adalah pribadi yang berpihak kepada Allah, melawan dosa, dan menunjukkan kesetiaan penuh kepada Allah dan firman-Nya, sekalipun ia harus kehilangan nyawanya. Bahkan Yesus di ayat yang ke-7b mengatakan bahwa Yohanes bukanlah buluh yang digoyangkan angin kian kemari. Ini menunjukkan kepada watak Yohanes yang benar dan tegas dalam menjalankan prinsip hidupnya. Dia mengajak orang-orang yang mau percaya bahwa akan ada Mesias yang datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Sementara di penjara itu, Yohanes Pembaptis mendengar tentang karya Yesus orang Nazaret yang pernah dibaptisnya itu telah melakukan banyak mukjizat bagi orang-orang yang dijumpainya. Ada orang buta yang melihat, orang lumpuh yang berjalan, orang kusta yang menjadi tahir, orang tuli yang bisa mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Nah, ada satu hal yang menjadi permenungan bagi saya, bahwa penjara kemungkinan telah membuat iman Yohanes goyah dengan mengutus murid-muridnya untuk bertanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Ada apa dengan keimanan Yohanes? Bagi saya, tidak mudah memahami pertanyaan Yohanes ini. Apakah mungkin penjara dan tekanan yang diterimanya telah membuat iman Yohanes goyah? Ini menggambarkan bahwa kesulitan hidup terkadang membuat orang menjadi ragu-ragu dan kecewa serta putus asa. Bahkan lebih parah lagi, menjadi tidak percaya. Namun bacaan Injil hari ini menjadi jawaban keraguan saya. Karena dengan tegas Yesus mengatakan bahwa Dia, Yesus, adalah Mesias. Dan saya mengimani firman yang disampaikan pada ayat yang ke-6,
berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Melalui firman ini, Yesus ingin menguatkan iman Yohanes dan kita semua, bahwa apapun yang sedang dihadapi, janganlah menjadikan kita kecewa dan menolak Yesus sebagai sang sumber pertolongan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mengalami banyak kekecewaan. Baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dalam lingkup pekerjaan, bahkan mungkin dalam pelayanan kita. Kecewa dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, saudara, teman, pembimbing rohani kita, bahkan kadang bisa saja kita kecewa kepada Tuhan. Di tengah kesulitan dan badai kehidupan yang melanda diri saya, Allah menunjukkan kepada saya melalui sebuah tulisan yang pernah saya baca. Mempercayai Allah ketika segala sesuatu baik-baik saja itu mudah. Namun mempercayai Allah di tengah keterbatasan dan kesulitan itu baru luar biasa. Aduh, maksud gitu ya. Saya seperti tertampar ketika dihadapkan pada segudang masalah. Mampukah saya mempercayai Allah? Sama seperti ketika semua terasa seolah-olah baik-baik saja. Mampukah saya mengucap syukur dan bersuka cita di tengah rasa kecewa yang menyelimuti hati, pikiran, dan jiwa saya? Seperti yang sering saya alami selama ini, menghadapi banyak situasi buruk, merasa seakan-akan Tuhan tinggal diam dalam persoalan yang sedang saya alami. Didera di luar batas, sakit hati yang teramat sangat, kerap kali dalam bahaya maut karena banyak yang ingin menjahati saya. Menderita kesakitan setiap saat dan situasi tidak nyaman lainnya. Terkadang saya pun protes kepada Tuhan. Saya yang sudah belajar hidup benar, tetapi masih saja mengalami banyak persoalan. Di mana Engkau Tuhan ketika aku berbeban berat? Disinilah keimanan saya diuji. Antara mengutamakan keegoisan pribadi atau merendahkan hati memohon hikmat dari Tuhan. Tetapi rupanya Tuhan berbelas kasih kepada saya. Tuhan izinkan saya dengan pimpinan Roh Kudus semakin merenungi firman Tuhan yang boleh saya baca dalam bacaan-bacaan Injil yang setiap hari saya renungkan. Dan timbul kesadaran dari diri saya bahwa menjadi pribadi yang ingin menghidupi iman kepada Yesus, saya berusaha menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Tidak tawar hati dan kecewa, sebab saya yakin bahwa penderitaan yang saya alami adalah proses panjang yang harus saya lewati untuk menyambut kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Saya mencoba untuk tidak memperhatikan yang kelihatan. Artinya, saya tidak memandang penderitaan yang saya alami sebagai sesuatu yang harus saya ratapi. Melainkan saya lebih memperhatikan yang tidak kelihatan, yaitu bagaimana sikap batin saya menyatu kepada Allah sang pemilik hidup saya. Sehingga penderitaan ini menjadi berkat sebagai bekal saya memasuki kehidupan kekal. Karena yang kelihatan adalah bersifat sementara, sedangkan yang tidak kelihatan bersifat kekal adanya. Rasa kecewa itu muncul karena cara pandang saya terbentur oleh kefanaan dunia dan hanya berkutat pada masalah-masalah itu saja. Sehingga saya belajar melihat cara pandang rasa kecewa itu dengan kacamata kekekalan. Supaya rasa kecewa yang saya alami itu berganti dengan rasa syukur. Hal ini yang harus saya perjuangkan dengan satu sikap kerendahan hati, iman yang teguh, serta semangat pertobatan sejati yang akan mendatangkan damai sejahtera dan hidup seturut dengan kehendaknya. Dalam keadaan saya yang terpuruk karena kekecewaan ini, saya justru merasakan kehadiran Allah dalam hidup saya. Berulang kali
saya menerima pertolongan dari Tuhan ketika diperhadapkan pada pergumulan yang berat, di mana seolah merasa tidak melihat tangannya bekerja. Sehingga terkadang saya meragukan Tuhan. Tetapi saya diteguhkan kembali bahwa sebenarnya bukan Tuhan tidak berkarya untuk saya, namun Dia berkarya bukan dengan cara saya, tetapi dengan caranya yang sungguh ajaib di luar batas kemampuan saya. Pertolongannya sungguh nyata dan luar biasa dahsyatnya. Selalu tepat waktu, tidak pernah terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, pas dan tepat pada waktunya. Yang perlu saya lakukan dalam hal ini adalah bersabar dan selalu bersyukur menantikan pertolongannya. Bukan malah bersungut-sungut yang akhirnya menjauhkan saya dari berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mengikut Yesus bukan berarti tanpa masalah atau pergumulan hidup. Kalau kita mengikut Yesus, pasti akan mengalami banyak hal-hal yang mengecewakan kita. Misalnya merasa tidak ditolong dari masalah yang sedang kita hadapi, tidak dijawab doanya dalam permohonan-permohonan kita. Di mana memang sifat dasar manusia, apa-apa maunya serba instan, serba cepat, tidak sabar menunggu. Namun hal ini janganlah menyebabkan kita berhenti mengikut Yesus. Menjadi bahan refleksi bagi kita, apa yang kita bayangkan akan terjadi dalam kehidupan kita setelah percaya Yesus? Apakah kita membayangkan hidup kita akan baik-baik saja karena kita mempunyai Allah yang Maha Penyayang? Atau kita membayangkan hidup kita akan dipenuhi berkat Tuhan karena kita mempunyai Allah yang Maha Kasih? Atau kita membayangkan diri kita tidak akan mengalami musibah karena Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa? Sekalipun terkadang merupakan tantangan, namun mempercayai Allah merupakan pilihan yang paling tepat bagi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya. Hari ini ketika cobaan datang menghampiri kita dan rasanya hidup begitu sulit dan berat, tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, janganlah kecewa. Mari tetaplah berdoa, tetaplah giat dalam melayani Tuhan. Karena justru di saat-saat seperti inilah kita perlu lebih banyak lagi berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ingatlah akan kebaikan-kebaikan Tuhan dan segala berkat rohani yang pernah kita terima dan rasakan dalam hidup kita. Di saat rasa kekecewaan menimpa kehidupan kita, betapa tangan yang penuh kasih menopang supaya kita tidak terjatuh lebih dalam lagi. Dekapan hangat kasih-Nya menguatkan dan memampukan kita melewati masa-masa sulit. Mukjizat-Nya yang ajaib sanggup menyelesaikan beban hidup kita. Kasih-Nya yang tulus mampu menghapus air mata kita. Bahkan rahmat pengampunan-Nya memerdekakan kita. Dan banyak lagi kebaikan Tuhan yang tercurah dalam hidup kita. Masihkah ada rasa kecewa jika kita mengingat semua kebaikan-Nya dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tetaplah beriman, tetaplah setia, dan tetaplah percaya. Maka suatu saat kita akan mengerti bahwa rencana Tuhan akan selalu indah pada waktunya. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Iman mengatasi kekecewaan dan doa meningkatkan pikiran dan hati seseorang kepada Tuhan untuk meminta perkara yang baik kepada Tuhan. Sediakanlah waktu untuk berdoa kepada Tuhan setiap hari, karena seringkali tidak ada waktu yang tersiksa oleh karena kesibukan kita. Matius 1 ayat 35 mengatakan, "Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi
dan berdoa di sana. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, demikian permenungan yang boleh saya bagikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali pada edisi berikutnya di BC Katolik Channel. Berkah dalam